Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu handphone entry level yang katanya HP ini tuh adalah entry level killer. Nah, sekarang di tangan gua udah ada Poco M3. Dan kira-kira apakah beneran si Poco M3 ini adalah the real entry level killer? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Pertama-tama seperti biasa kita bakal mulai dulu dari ngebahas soal desain si Poco M3 ini. Ya, kalau kita ngelihat dari sektor desainnya, menurut gua di sini Poco M3 itu punya desain yang beda banget ketimbang HP-HP entry level lainnya. Dimana di sini Poco M3 ini tuh punya desain yang kelihatan nyentrik banget. Dan gue jujur aja suka banget dengan varian dari Poco M3 yang warna yellow ini. FYI, gue dari kecil tuh emang suka banget dengan warna kuning. Sehingga menurut gue kehadiran warna kuning di Poco M3 ini tuh sukses bikin gue tertarik buat meminang HP ini. Untuk build quality-nya sendiri, HP ini tuh pakai bodi berbahan dasar plastik. Namun meskipun begitu, kalau di tangan HP ini tuh tetap masih berasa cukup solid. Di sini finishingnya pun HP ini tuh punya finishing dengan tekstur seperti kulit. Sehingga menurut gue ini tuh tentu aja bakal menambahkan experience saat kita lagi pegang si Poco M3 ini. Gak lupa juga HP ini juga memiliki fingerprint di bagian sampingnya. Yang dimana ini tuh jarang banget ditemuin di HP-HP entry level yang punya harga 1 jutaan. Lalu kita lanjut ke sektor layarnya. Kalau HP-HP entry level itu tuh jarang banget pakai layar dengan resolusi Full HD+. Di sini malah Poco M3 tuh datang dengan layar berukuran 6,53 inci dan juga memiliki resolusi Full HD+. Untuk panelnya sendiri tentu aja HP ini tuh pakai panel IPS. Dan untuk kualitas layarnya menurut gua HP ini tuh untuk harga 1 jutaan tuh udah cukup bagus. Di sini untuk reproduksi warnanya HP ini tuh punya karakter warna yang cukup vivid. Dan untuk urusan ketajamannya menurut gua HP ini juga masih lebih tajam ketimbang HP-HP entry level yang ada di pasaran di Indonesia untuk saat ini. Sektor audionya HP ini juga udah pakai setup dual stereo speaker yang dimana kualitas suaranya menurut gua juga lebih baik ketimbang HP-HP entry level yang pernah gua pakai selama ini. Di sini kualitas audionya cukup bisa disetarain dengan HP-HP mid-range. Tapi emang meskipun jumlah lubang speakernya tuh sama-sama 3 di bagian atas dan juga bagian bawahnya, tapi menurut gua speaker di bagian bawah dari Poco M3 ini tuh tetap berasa lebih besar ketimbang dengan speaker atas dari Poco M3. Nah, di sini Poco M3 juga masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, dimana tentu aja kita tuh masih bisa pakai earphone kabel untuk si Poco M3 ini. Lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari si Poco M3, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu kita berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Poco M3 itu menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 662 dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 4 GB dan juga memori internal berukuran 64 GB. Di sini untuk urusan memori masih bisa ditambahkan lagi dengan micro SD. Dan untuk Antutu benchmarknya HP ini tuh berhasil dapetin skor 176 ribuan. Lalu gimana mengenai performanya kalau si Poco M3 ini dipakai untuk kebutuhan sehari-hari? Di sini kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari si Poco M3 ini tuh lancar-lancar aja. Dimana kalau HP ini dipakai untuk kegiatan yang ringan seperti sosmed dan juga buka toko online, HP ini tuh masih bisa banget buat diandelin. Di sini dengan MIUI 12 dan juga Android 10 juga sukses bikin HP ini tuh punya experience yang cukup bagus. Namun meskipun begitu tetap aja MIUI itu masih belum bisa masuk ke selera gua pribadi. Lalu gimana mengenai performa gaming dari si Poco M3 ini? Di sini gue udah ngetes HP ini dengan 2 buah game yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh cuman bisa dimainin di grafik smooth high ataupun balance medium aja. Di sini kita nggak bisa lanjut ke grafik HD high. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile di grafik smooth high, HP ini tuh masih cukup lancar.
Namun emang kalau dipakai untuk di grafik balance medium, HP ini tuh bakal berasa agak patah-patah. Tapi jujur aja gue juga maklumin untuk performa gamingnya karena untuk chipsetnya juga nggak kuat-kuat amat. Lalu kalau dipakai untuk main game Genshin Impact, HP ini juga patut untuk dimaklumin. Dimana meskipun HP ini tuh grafiknya gue udah setel ke grafik yang paling rendah, HP ini tuh masih berasa patah-patah kalau dipakai untuk main game Genshin Impact. Jadinya untuk main game Genshin Impact menurut gue Poco M3 ini tuh enggak gitu cocok. Karena secara penggunaan chipsetnya pun HP ini tuh bukan ditujukan untuk hardcore gaming. Lalu setelah kita bahas mengenai performa chipset dari si Poco M3, kita bakal berlanjut ke sektor baterainya yang menurut gua tuh ajib banget. HP ini tuh punya baterai berukuran 6000 mAh yang super gede. Dan selama ini gua kira-kira tuh udah 4 hari nggak ngecas si Poco M3 ini. Dan baterainya tuh sekarang masih tersisa 17%. HP ini tuh kalau untuk sehari-hari gue cuma pakai untuk buka sosmed aja ataupun untuk buka marketplace online. Dan menurut gue untuk daya tahan baterainya yang mencapai berhari-hari tentu aja menjadi sebuah nilai plus untuk si Poco M3 ini. Untuk dipakai intensif pun HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka 7-9 jam. Namun agak disayangkan di sini untuk fitur chargingnya HP ini tuh masih cuma bisa mentok sampai 18 watt aja. Sehingga untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dengan charger 18 watt, kita butuh waktu 2 jam lebih untuk ngecas si Poco M3 ini tuh dari kondisi 0 sampai penuh. Tapi menurut gua ini tuh tentu aja bukan sebuah masalah yang cukup berarti, karena mengingat daya tahan baterai dari si Poco M3 ini tuh merupakan yang terbaik di harga 1 jutaan. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kamera dari si Poco M3. Di sini untuk kameranya Poco M3 itu membawa setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya HP ini tuh punya setup kamera 48 megapiksel. Lalu untuk dua kamera lainnya menurut gua ini tuh cuman gimmick. Karena kedua kameranya ini tuh cuman kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel. Lalu kalau kita lihat hasil fotonya, di sini kita bisa lihat kalau hasil foto dari Poco M3 ini tuh biasa-biasa aja. Dimana kalau kita lihat secara detail tuh sebenarnya udah cukup baik. Namun emang kalau untuk urusan dynamic range HP ini tuh kurang banget. Sehingga menurut gua untuk hasil fotonya nggak ada yang mengesankan dari si Poco M3 ini. Masuk ke foto low light. Di sini HP ini juga wajib banget buat ngaktifin fitur night mode. Karena kalau kita nggak aktifin fitur night mode-nya, HP ini tuh bakal ngasilin foto yang cenderung gelap. Dan menurut gua untuk detailnya juga kurang banget. Sehingga menurut gua fitur night mode ini tuh wajib banget untuk selalu dinyalain. Supaya hasil foto di malam hari dari si Poco M3 ini tuh bisa jadi lebih bagus lagi. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini gue cuma ngecoba di resolusi 1080p 30fps saja. Dan untuk hasil videografinya HP ini tuh layak banget untuk dimaklumin. Di sini hasil videonya itu shaky dan juga kurang gitu tajam. Dan menurut gue untuk kualitas videonya HP ini tuh kalah banget apabila dibandingkan dengan Redmi Note 8 yang kemarin itu sempat gue review. Lalu sekarang kita berlanjut ke kamera depannya. Di sini untuk kamera depannya HP ini tuh cuma punya resolusi 8 megapiksel aja. Dan untuk hasil fotonya HP ini untuk kamera depannya juga biasa-biasa aja. Nggak ada yang spesial dari hasil foto kamera depan dari HP ini. Dimana untuk setiap hasil fotonya HP ini tuh cuma sekedar cukup untuk mengabadikan sebuah momen aja. Lalu untuk urusan kamera depannya HP ini tuh cuma bisa ngerekam di resolusi 1080p 30fps saja. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari si Poco M3, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Poco M3. Dan ini gue coba di resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari si Poco M3. Dan untuk urusan kameranya menurut gua nggak ada yang spesial dari si Poco M3 ini.
Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harganya. Di sini Poco M3 dibanderol dengan harga 1,7 sampai 1,8 juta untuk varian terendah yaitu 4/64 GB. Sedangkan untuk varian yang lebih tinggi, HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,2 sampai 2,3 juta. Dengan harga tersebut, HP ini tuh belum dilengkapi dengan NFC, sehingga menurut gua itu menjadi sebuah poin yang perlu kalian pertimbangin untuk beli si Poco M3 ini. Tapi terlepas dari itu semua, HP ini tuh punya banyak kelebihan seperti baterainya yang sangat awet. Dan selain itu menurut gua desain dari HP ini tuh enak banget buat dipandang. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari si Poco M3. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.